Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Aswaja pada semester genap tahun 2021. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, mari kita doa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di pertemuan keempat pelajaran Aswaja, Mabadi' Khaira Ummah, fondasi-fondasi membentuk generasi terbaik. Ada berapa Mabadi' Khaira Ummah? Ada 5 ya, 5 pokok. Pertama as-sidqu, kedua al-amanah wal wafa' bil ahdi, ketiga at-ta'awun, dan sekarang yang keempat adalah al-adalah, yang punya arti keadilan. Al-adalah adil atau bersikap adil, proporsional, objektif, mengutamakan kebenaran. Setiap warga Nahdliyin harus memegangi kebenaran yang objektif dalam pergaulan untuk mengembangkan kehidupan. Orang yang bersikap adil meski kepada dirinya sendiri akan dipandang orang lain sebagai tempat berlindung dan tidak menjadi ancaman. Warga Nahdliyin yang bisa menjadi pengayom bagi masyarakat sekaligus memudahkan dan membuka jalan kehidupannya. Adil, orang yang adil masuk dalam golongan orang yang 7 orang yang mendapatkan perlindungan oleh Allah kelak di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, orang yang mempunyai sifat adil. Apa itu adil? Adil adalah bersikap proporsional, objektif, mengutamakan kebenaran. Sampeyan adil berarti salah siji contohnya dalam ibadah, sampeyan rezeki sing maringi sapa? Gusti Allah. Gusti Allah merintahke apa? Merintahke salat 5 waktu. Nah, bentuk adil yang sampai terapkan kepada Gusti Allah itu apa? Berarti sampean nglakoni salat 5 waktu secara full, komplit. Sampean adil kepada madrasah, berarti ya sampean adil kepada orang tua sampean, berarti sampean budal sekolah, melu belajar full, gak sampean apa separuh. Sikap adil juga merupakan ciri utama penganut Sunni Nahdliyin dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bila ini benar-benar mampu menjadi karakter Nahdliyin, berarti juga wujud dan prinsip risalah kenabian rahmatan lil alamin, yang berarti bukan hanya manfaat bagi diri sendiri ataupun golongan, tapi penebar kasih sayang buat semua orang. Sifat adil ini sangat penting bagi semua orang dalam mengarungi kehidupan. Nahdlatul Ulama atau NU juga sebagai organisasi para ulama yang berbasis di pesantren dalam mengambil suatu tindakan tertentu baik secara pribadi warganya maupun secara organisasi
harus mempunyai sifat yang adil, tegak lurus, sikap tegak dan lurus, adil. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah, syuhada'a lillahi bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, suatu golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, karena adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah juga memerintahkan berbuat adil dalam kepada ketika kalian memberikan hukum, maka terapkan hukum itu secara adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menetapkan hukum antu'addul amanati ila ahliha, menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan ketika kalian memberikan hukum keputusan kepada manusia, hendaklah berikanlah hukum itu secara adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Pada ayat yang lain Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil kepada para qarib, kerabat. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan ketika kalian berkata hendaklah berlaku adil, maka hendaklah kalian berlaku adil walaupun kendati pun ia adalah kerabatmu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman untuk menegakkan kebenaran, keadilan yang sejujur-jujurnya, tidak boleh condong kepada seseorang atau masalah, meskipun dilatar belakangi oleh kebencian atau kecintaan. Berlaku adil baik dalam urusan agama maupun hubungan antar manusia adalah merupakan suatu bentuk ketakwaan kepada Allah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia Maha waspada, artinya apakah seorang bersikap adil atau tidak, Allah pasti mengetahui. Jadi adil itu di dalam nggak bisa dikit. Adil itu walaupun orang itu berbuat adil untuk pura-pura dan tidak
Allah lah yang paling tahu terhadap hambanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabira min nuri yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallaw. Sungguhnya Allah memberikan orang-orang yang tegak di sisi Allah. Orang-orang yang tegak di sisi Allah akan diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Tempat apakah itu? Tempat-tempat yang sangat tinggi yang terbuat dari cahaya. Allah yang Maha Pengasih. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallaw. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan dan tidak bergeser dari keadilan. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berlaku adil, yang gigih dalam memegang keputusan yang telah didasarkan kepada hukum Allah, mereka tidak bergeser sedikit pun dalam keputusannya karena bujukan rayuan, karena sogokan. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh para manusia. Nahdlatul Ulama NU dalam keputusan organisasinya, warga-warganya harus benar-benar bersikap tawasud, moderat, i'tidal, tidak berat sebelah, mulai dari jajaran kepengurusan tertinggi PB sampai kepengurusan paling bawah PR ranting, harus mempunyai sikap dasar yang sama, tawasud dan i'tidal, keadilan. Dalam hubungan sebagai pribadi warga Nahdliyin harus menjunjung tinggi sikap tawasud dan i'tidal. Umpamanya seorang siswa berteman dengan beberapa teman, ketika terjadi permasalahan antar teman itu tidak boleh langsung membela seorang teman yang salah dengan menjatuhkan yang lainnya, karena nanti akan menguntungkan dirinya. Akan tetapi harus benar-benar tidak memihak, bahkan berusaha menjembatani masalah yang terjadi di antara teman-teman itu. Berbuat keadilan juga terdapat pada kerabat atau keluarga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, serta berbuat memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang terhadap perbuatan keji dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, Allah menjelaskan bahwasanya memerintah kepada semua umat manusia. Semua umat manusia berarti tidak hanya orang Islam, berarti semuanya diperintah untuk berbuat adil, untuk berbuat atau berlaku adil dan berbuat ihsan. Adil di sini adalah memberi ganjaran kepada orang yang berbuat kebaikan, balasan kebaikan, dan memberi sanksi kepada orang yang berbuat kejahatan. Sedangkan ihsan adalah membalas kebaikan orang dengan balasan yang lebih baik.
dengan balasan yang lebih baik dari yang diberikan, dan dapat memberikan maaf kepada orang yang tidak, dan memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwasanya Nabi Isa bin Maryam menceritakan bahwasanya apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan adalah innamal ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaika. Ihsan adalah berbuat baik, adalah ketika kita tetap berbuat baik, membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukan dinamakan ihsan, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika. Bukanlah disebut sebagai ihsan, kebaikan, jika kita membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nek apik diapii, sik diarani ihsan niku piye? Tetep berbuat baik walau kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdliyin yang kesehariannya hidup di tengah-tengah masyarakat harus berhati-hati dan harus berani berlaku adil dengan yang sebenarnya. Di samping itu juga harus dibarengi dengan sikap ihsan, memperbaiki hubungan yang baik bagi pribadi, masyarakat, dan organisasi yang diamanatkan, agar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar dimiliki dan dihayati di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Baik, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.